Tapi kalau ngomongin soal berondong itu yang pertama memang sengaja hanya untuk selingan aja. Karena memang berondong-berondong itu lucu. Dia tuh gemes gitu loh ya kalau ngobrol sama mereka gitu kan. Kalau lagi berdua, laki-laki yang lebih dewasa itu jarang manja. Kita yang manja terus, jadi kayak monoton gitu kan. Tapi kalau berondong itu dia manja sama aku. Aku selalu ajakin dia itu pillow talk. Kok pillow talk ya? Kalau pillow talk ketahuan dong. Akhirnya kebuka ya, Sobat Lentera. Maksudnya? Sleep call by video call. Deep talk. Deep talk. Ya, Hai Sobat Lentera, ketemu lagi tentunya bersama saya Adnan Setiawan. Dan kali ini seperti biasa kita akan membahas satu hal yang seperti biasa ya kan harusnya tidak bisa dibahas atau sensitif dibahas, tapi ternyata spesial di Rapot di Lentera Podcast kali ini selalu dibahas hal-hal yang sensitif. Dan kali ini tentunya kita bakal ngebahas soal fenomena daun muda atau berondong. Wow, kalau ngomongin soal daun muda atau berondong, biasanya yang suka atau berhubungan dengan para berondong ini adalah orang-orang yang memang usianya sudah matang dari segi karir maupun dari segi usia, sehingga akhirnya dia mencari hiburan ke lelaki yang lebih muda, tidak lelaki yang lebih dewasa. Dan sudah hadir di studio Rapot kali ini ya, di Lentera Podcast sudah ada Kak Cinta. halo, kameraku yang mana nih? Yang itu ya. Nggak kan karena kameranya di sini banyak ya audiens ya. Jadi halo, selamat pagi. Siang ya? Iya, pagi, siang, sore, malam Terus gitu ya. pagi, siang, sore, malam apa aja deh. Nanti kalau kamu lihat di malam berarti selamat malam ya. Oke, Apa kabar Boy? Alhamdulillah. Teman lama nih kita nih. Sehat ya Kak Cinta ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah, luar biasa. Yes. Sehat-sehat juga. Oke, Kak Cinta, kalau berbicara soal fenomena berondong nih ya. Aduh, langsung gitu ya. Sobat Lentera, langsung gitu ya. Tapi aku nggak setuju loh sama kamu yang bilang tadi biasanya orang yang penyuka berondong itu adalah yang udah matang dari segi karir dan bla bla bla. Aku masih muda, teenager. Masih muda ya, oke. Tapi alhamdulillah kalau dari segi karir ya, barakallah ya. Dari segi karir sudah matang. Dan beberapa kalau berbicara soal geng pecinta daun muda atau berondong ini, kan beberapa teman-temannya Kak Cinta ini juga memang orang-orang yang memang sudah matang secara usia dan karir juga kan? Ntar dulu, ini topiknya memang geng, bukan individu. Geng dong. Oh, geng. Sebenarnya lebih ada yang senior sih di sini. Oh iya, sudah hadir ketuanya di sini, tapi yang sini ngomong anak buahnya nih ya. Iya, jadi memang sudah disampaikan kepada saya bahwa ketika ngomongin soal geng pencinta berondong ya kan, itu memang harusnya yang muda yang speak up ya kan. Oke, yang muda yang speak up. Iya, apa yang mau ditanyain apa? Iya, gini Kak Cinta, kalau berbicara soal geng sendiri kan memang terbentuk dari circle yang sama seleranya, sama-sama suka sama berondong gitu kan. Tapi kalau dari secara person sendiri, dari individual nih Kak Cinta, apa sih yang menyebabkan Kak Cinta itu akhirnya suka sama berondong? Istimewanya apa? Dan harusnya seorang perempuan itu kan suka sama lelaki yang lebih dewasa, kayak gitu-gitu. Aku juga suka. Oh suka, tapi lebih prefer ke berondong? Enggak juga, jadi gini. Gimana? Kalau ngomongin soal berondong ya, nyapanya apa teman-teman? Sobat Lentera. Sobat Lentera. Jadi Sobat Lentera kalau ngomongin soal berondong ya, ya kalau ngomongin soal suka enggak juga, tapi terus kalau misalnya ditawarin nih, ada laki-laki mapan yang usianya 20 tahun lebih tua dari kamu. Sama ada berondong yang masih merintis karir. Ya otomatis aku milih yang mapan dong. Oke, ya kan? tetap Ya, gitu. realistis aja kita Realistis kan? ya. Tapi kalau ngomongin soal berondong itu yang pertama memang sengaja hanya untuk selingan aja. Karena memang berondong-berondong itu lucu. Dia tuh gemes gitu loh ya kalau ngobrol sama mereka gitu kan. Karena kan kita hidup duluan ya. Kalau sama berondong kan kita dulu yang Iya, benar. jadi batu kan. Kita hidup duluan. Sedangkan mereka adalah di belakang kita ya. Jadi ada beberapa hal yang mereka belum tahu, akhirnya kita kasih tahu. Jadi kita itu kayak mengedukasi gitu loh. Kita ini sebenarnya lebih ke kayak ngomong. Iya, that's right. Tapi kalau ditanya sebenarnya ya, kalau misalnya ada lelaki serius berondong tapi
yang ingin serius sama kamu, apakah kamu mau? Iya mau. Jadi memang bukan sekedar buat selingan doang. Kalau misalnya ada berondong yang one day aku udah punya ini, aku udah punya ini, aku udah punya ini, mau nggak kamu serius sama aku? Ya mau sayang. Gitu ya. Tidak melulu kita pakai untuk selingan aja sih. Kalau misalnya mau bisa dipakai untuk main course ya why not? Tapi kalau dari segi kisah cinta individualnya Kak Cinta sendiri nih, dari berondong atau mungkin dari pria yang sudah lebih dewasa, dia punya kisah kelam dari sisi mana sehingga akhirnya kok lebih prefer, harusnya kan memang pakemnya, kalau kita berbicara soal pakem ya, berbicara soal budaya patriarkinya Indonesia, perempuan ya sama laki-laki yang lebih dewasa gitu kan. Atau mungkin Kak Cinta di masa lalu pernah ada kisah kelam dengan laki-laki lebih dewasa? Kalau kisah kelam sih nggak ada, cuman kan setiap percintaan itu nggak bakal mulus ya kan. Iya, benar. Yang memang bikin kita sakit ya. Dulu itu memang pernah diselingkuhin beberapa kali ya kan. Sama yang lebih tua. Sama yang lebih tua. Oke. Ya. Nah, tapi finally orang yang nyelingkuhin saya itu sampai sekarang itu cinta mati sama saya. Dia ready 25 jam 8 hari. Jadi kebalikannya bucin gitu ya. Dan akhirnya dia bucin sama saya. Tapi karena saya udah terlanjur kecewa sama dia. Karena memang saat ini saya sedang jomblo ya kan. Saya sudah terlanjur kecewa sama dia. Ya saya tetap jalan sama dia dalam hal friends with benefit aja. Ya, friends with benefit aja. Tapi saya mulai goda-godain berondong nih. Karena mereka itu lucu dan nggak semuanya berondong itu childish loh. Ada bahkan yang lebih dewasa daripada aku gitu. Iya. Jadi kenapa aku suka godain mereka karena kalau lagi berdua, laki-laki yang lebih dewasa itu jarang manja. Kita yang manja terus, jadi kayak monoton gitu kan. Tapi kalau berondong itu dia manja sama aku. Tapi harusnya kan memang kalau berbicara soal sekali lagi kembali kepada kalau dibilang fitrah bukan fitrah juga, satu hal yang lumrahnya adalah perempuan kan yang manja sama laki-laki. Perempuan yang manja sama laki-laki. Tapi kan gini, jadi analoginya adalah setiap hari kamu makan ayam. Ketika ada tempe, apakah kamu masih berselera dengan ayam? Gitu. Enggak kan? Konsepnya ya? gitu iya, ya. Jadi kita itu kan kepingin gitu loh ya, makan sekali-kali makan selingan sebagai dessert biar manis gitu loh. Kayak gitu. Jadi sekali-kali nggak apa-apa lah dia yang manja gitu kan ya. Misal pernah loh, ini lucu banget ya. Gimana? Karena memang waktu itu kalau nggak salah kita nggak pacaran, cuman kita deket aja dan itu beda sekitar 6 tahun sama aku. Yang bikin aku ilfil dia panggil aku Mbak dong. Panggil kamu Mbak? Iya, mau kemana Mbak gitu? Ya Mbakmu tak. Dia panggil aku Mbak dong. Maksud aku ya nggak usah, aku kamu aja gitu ya. Nggak dipanggil aku Mbak, karena memang dia itu anaknya sopan banget dan orang Jawa gitu kan ya. Waktu itu aku masih di kepala 2 waktu itu ya. Dia juga. Sekarang kepala 1? Kepala 2. Kepala 2? Kurang 2 bulan. Kurang 2 bulan apa kurang 2 hari? Kan masih di kepala 2 waktu itu. Jadi dia itu beda 6 tahun sama aku, dia emang bener-bener pure barusan masuk kuliah banget ya kan. Ya lo aku Mbak kon ya, please jangan panggil aku Mbak. Apa yang membuat kamu ilfil pada saat itu? Ya nggak mau dong, gimana coba? Kalau misalnya cewek lebih muda, cowoknya lebih tua manggil Mas, so sweet ya kan. Tapi ketika kamu dipanggil Mbak sama pacarmu ya kan? Atau sama orang yang lagi deket sama kamu dan memang lagi kamu tuju untuk bisa take a relationship, ya jangan Mbak lah. Gimana ya ngejelasinnya, jangan Mbak lah. Coba gini deh, misal kamu pacaran nih sama cewek yang 20 tahun lebih muda dari kamu, kamu dipanggil Om. Coba, padahal kamu berniat serius sama dia, gimana perasaan? Iya gak risih juga sih sebenarnya. Oke, Kak Cinta. Nah, tadi sempat Kak Cinta berbicara bahwa tidak semua berondong itu childish, ya. Tidak semua berondong itu kekanak-kanakan. Tapi pernah nggak sih ketemu sama berondong yang memang childish, sikapnya kekanak-kanakan gitu, pernah nggak? Pernah lah, dan ribet dan banget. Sikapnya tuh, dan Kak Cinta menyikapinya seperti apa? Enggak disikapi gimana, ya udah ditinggal aja. Cut ya langsung? Iyalah, ngapain? Orang kita cari dessert kok, kalau nggak manis ya buang lah. Sekalipun itu dari segi packaging, dia bagus. Iya, tapi kalau ribet ya buat apa? Kita ini butuh buat yang refresh otak, kita ini butuh buat yang nemenin kita, bisa ngehandle kita. Nah kalau kita yang ngehandle dia dan dia ribet ya what for? Paling parah ketika melakukan sebuah hubungan dengan berondong, dan se-childish apa pada saat itu? Dia marah-marah nggak jelas gitu, mungkin itu yang aku lakukan dengan pasangan aku waktu itu yang lebih tua. Oke. Akhirnya sekarang kan karena memang aku yang lebih tua ya, akhirnya dia yang begitu, aku udah kayak ngerasa risih aja, marah-marah nggak jelas, kemana-mana kudu pub, kemana-mana kudu Sherlock, ya kan, lagi di mana, misalnya udah pub nih, aku lagi sama, waktu itu kan
kita kan juga sering pub kan kalau Iya, kita iya, makan iya, di mana iya, gitu iya. kan ya. Nah kalau sama yang lebih tua nggak perlu pub, aku lagi di sini udah. Kalau sama dia kudu pub, kudu Sherlock, kudu dia tuh tahu dengan alasan biar kalau ada apa-apa aku nyamperinnya itu gampang gitu. Oh gitu. Ribet kalau buat aku. Oke, FBI ya, for your information teman sobat Lentera. Kalau berbicara soal kita kemana-mana tadi, bukan saya berondongnya Kak Cinta, Enggak, bukan ya? bukan. Saya Dia- asistennya Kak Enggak, Cinta. dia nggak masuk kriteria aku. Iya, iya. Mohon maaf ya. Nah, kalau berbicara soal kriteria nih, kriterianya Kak Cinta sendiri dari segi berondong itu berondong yang harus gimana nih? Dua sih minimal. Dua. Kalau nggak good looking ya good rekening. Wah. Dua. Kalau misalnya ini kurang nih kayak kamu kan nggak good looking nih kan ya. Minimal iya kan Bu. Good bener ya, Bu? rekening. Terus kita tanya seniornya ya kan. Iya. Kalau dia kan nggak good looking ya, ya minimal kamu good rekening. Oke. Yang selalu peka ketika aku bilang, aduh aku lapar, oke mau makan apa misalnya Oke. gitu kan ya. Pengen pizza nih, oke tunggu gojeknya Iya, meluncur. iya. Nah, tips realistis saja ya kan. Tapi kalau misalnya kamu yang nebeng, Iya. kamu yang kerjanya biasa aja, ya minimal kamu bisa dipamerin waktu kita bowo. Good looking Iya, gitu ya. waktu kita bowo, ya mau ganteng ya gitu. Tapi tidak semua daun muda atau berondong itu kan dia mapan secara finansial. Jadi memang harus dibentengi dengan good looking itu tadi ya. Iya, makanya harus good looking. Makanya kalau kamu good looking sih aman di negeri Konoha ini. Oke. Minimal jajan sama bensin ada lah ya. Oh, aduh, minimal jajan sama bensin Iya, gitu ya, benar. harus ada. Terus, Oke. kalau misalnya kamu nggak good looking, kamu good rekening, nggak bisa dibawa kemana-mana, tapi minimal kamu enak lah. Enak diajak belanja. Enak ya apa kan? ini ya? Enak diajak belanja, enak diajak makan. Maksudnya kalau waktu ngasir itu kamu yang maju, bukan aku gitu. Oke, Besti. waktu yang soro-soronya itu ya, waktu susah-susahnya itu Iya, dia gitu iya ya. dong. Kamu seperti Tuan Putri gitu. Iya dong, itu kan namanya enak. Iya, iya, iya. Tapi kalau boleh tahu nih, Kak Cinta, menjalani hubungan dengan berondong, ibaratnya have fun ya, have fun dengan berondong yang istilahnya, ya istilahnya hubungan main-main gitu lah. Itu Iya. sudah dari kapan sih Kak? Dari sejak disakiti, diselingkuhi itu atau sebelum itu sudah? Enggak lah, baru aja. Baru ya? Baru aja pas waktu aku nemuin, oh ternyata jalan sama berondong itu not bad gitu. Maksudnya pikiran kita selama ini kan pasti, ih masa sih aku jalan sama yang lebih muda, apa kata dunia Nah, ya itu kan budaya patriarkinya masyarakat gitu apa kan kata ya. dunia ya kan. Tapi ternyata kadang-kadang orang ngelihatnya itu justru kalau kita bahagia terus, orang nggak ngerti loh kalau cowoknya bisa lebih muda. Oke, karena bisa terlihat ceweknya lebih muda Iya gitu ya. benar. Iya. Kalau dilihat tadi, sering banget berarti kalau aku nilai Kak Cinta ini sering banget menyeleksi berondong gitu kan ya. Enggak banget sih. Sering banget. Kok banget itu kayaknya nerecel banget ngereview berondong, swipe kanan terus gitu. Nah, ya. kesannya- Sering banget ya konoan itu. Itu yang sering banget dapet Oh, itu yang seperti ketuanya itu. ya? Iya. Yang di balik layar aja hari Kalau- ini ya. Kalau aku ini bisa dibilang slow moving. Slow moving. Slow moving itu kalau kayak barang di supermarket itu jarang laku. Oh, Nah, yang fast oke. moving yang begituan gitu. Oke, Kak Cinta pernah nggak melakukan hubungan satu waktu ya? Bukan dalam waktu satu waktu dalam artian jam yang sama, setidaknya dalam rentan waktu yang sama dengan dua berondong atau lebih. Lebih. Pernah, tapi kan memang karena Paling banyak berapa? tiga Tiga, pernah Sobat tapi Lentera. yang dua di luar kota sih, yang dua di luar kota. Oh, jadi aman ya, jadi aman. Yang satu di sini, jadi yang dua itu LDR Ha-ha. dan makin kesini nggak tahu makin kemana dia. Hilang ya? Hilang. Tiba-tiba cuma jadi penonton story gitu doang. Udah. Oke. Jadi kalau ngomongin soal LDR-an itu banyak sih buat chatting-chattingan doang, buat ngucapin bad bobo dan segala macem, buat sleep call itu mah banyak. Jangankan aku, dia juga sehari bisa ganti 7 kali karena cuma mau sleep Iya, call iya, ya kan. iya. Apalagi Iya, iya. apalagi kita orang yang baru mainan ya kan. Dalam artian berarti tidak ada apa namanya komitmen ya di awal seperti kata-kata kamu mau nggak jadi pacarku? nggak pernah Nggak pernah ada gitu ya? Walaupun kita udah jalan sama yang lebih tua sekalipun nggak pernah ada. Kamu Kata mau nggak jadi pacaran? pacar aku nggak pernah ada. Jadi memang kita jalan aja. Lo serius nggak sama gue? Iya gue serius, ya udah jalan gitu aja. Tapi kalau sama berondong aku nggak pernah nanyain kamu serius apa enggak sama aku karena dari segi finansial memang aku belum yakin dia bisa membackup aku. Gitu. Terus cara ngatur waktu atau ngedate jadwalnya, misalnya ketika ngedate nih, yang satu minta jam sekian, pernah nggak dalam sehari kayak gitu tuh? Nggak pernah, kamu lihat sendiri aku ngedate-nya mana-mana aja. Yang sekarang, yang dulu, yang dulu kan aku nggak tahu. Enggak, kalau dulu pernah sekali waktu itu ya. Pernah, gimana? Jadi waktu itu
kita naik motoran nih, terus kemudian aku belum di instansi itu, aku masih freelance aja. Tiba-tiba aku datang ke kantor IO waktu itu dianterin sama si A. Oke, si A. Dijemputnya masih B? Enggak, dianterin sama si A, terus si A bilang, kamu cuma sebentar doang, cuma ngumpulin laporan sama absen doang. Iya gitu. Ya udah, kalau gitu aku tunggu di bawah ya kan. Nah, di beberapa hari yang lalu aku memang ngomong sama si B, kalau di tanggal ini aku mau ke office nganterin ini dan bla 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 gitu kan ya. Karena si A nunggu di bawah, tiba-tiba si B update dong ya kan, aku udah di depan office, kamu tadi katanya kesini naik Gojek, jadi dua-duanya A sama B nunggu di bawah. Terus apa yang Kak Cinta lakukan? Aku nggak keluar. Nggak, kok yaudah diem aja di atas gitu ya? Iya, aku keluar gitu. Terus aku bilang sama si B, aku masih lama nih, nggak apa-apa aku tungguin di warkop. Dia bilang gitu kan ya. Iya enak yang di sebelah sana aja kopinya, dia aku suruh, aku arahin di warkop yang jauh banget. Aku bilang karena memang aku masih agak lama, sedangkan warkop yang dekat situ nggak ada chargernya. Jadi dia aku suruh ke warkop yang agak jauh banget. Terus kemudian aku turun, aku bilang sama si A, kamu tadi kan katanya mau kerja jam segini ya kan, ini kayaknya aku lama deh, udah kamu tinggal aja, nanti aku naik Gojek aja gitu. Oh serius, nggak apa-apa, santai aja gitu. Akhirnya aku bilang sama si B. Pinter ya Sobat Lentera, mengatur strateginya pinter banget. Dan itu berjalan berapa lama tuh? Apanya tuh? Oh ribet gitu. Oh nggak pernah ribet, itu cuma sekali doang, yang satunya aku putus karena ruwet malas. Childish? Iya itu, terus kemudian udah childish ya kan, dia nyuruh aku ke sini ke sana, nggak ngasih duit Gojek ya kan, cuman ya tangan di bawah, udahlah. Sampai ketahuan itu pernah nggak? Maksudnya ketahuan dalam artian akhirnya ketemu gitu? Oh pernah dong, di jalan. Terus? Akhirnya minggir. Terus berantem ya, mereka cuman berantem mulut doang gitu kan. Terus aku bilang ke mereka berdua, kan kita nggak pernah ada komit. Kamu nggak pernah komit sama aku juga nggak pernah komit sama kamu. Yaudah kalian berantem, aku naik Gojek. Cobain lagi, tante cuci tangan ya. Tapi itu zaman dulu banget, belum aku di instansi ini. Oke, dulu banget ya. Semakin elegan, semakin baik. Semakin elegan. Jadi kalau misalnya yang ini nih ribet nih, tapi aku suka karena dia enak gitu misalnya ya kan. Karena dia itu enak. Jadi sama yang lain sebisa mungkin aku cari yang sibuk atau yang LDR. Jadi nggak ribet. Iya, gitu. jadi mengatur waktunya lebih gampang, strateginya lebih mudah ya. Oke. Dan ketika melakukan suatu hubungan ini, ya Kak Cinta, pernah nggak sih, maksudnya ada batasan tertentu kah ketika melakukan hubungan? Pasti ada. Nggak mau. Sampai yang benar-benar akhirnya ke tahap yang, sorry aku harus mengatakan, tahap sampai tidur. Yes. No, aku tidak pernah tidur sama berondong-berondongku. Itulah yang membuat dia penasaran. Oke. Aku nggak pernah tidur sama berondong-berondongku. Iya nggak pernah kan ya? Nggak pernah kan Bu? Kok ibu ketua sepertinya agak langsung menebas dada ya? Sudahlah, ini di depan umum. Jadi kalau berbicara soal itu enggak, aku pernah tidur sama berondong-berondongku, jadi mungkin itu yang bikin mereka itu penasaran. Aku sebatas kissing, berpelukan dan segala macam di dalam mobil kelar. Oke, cukup mobil bergoyang aja ya? Iya, kadang digoyang. Kalau pas lagi pada penuh ya kan, kalau pas lagi pada penuh Traveloka ya digoyang aja. Oke, iya. Yang penting kan nggak di halaman kantor ya Bu. Oke, Kak Cinta, pernah juga nggak sih ketika melakukan satu hubungan dengan kalau dibilang berapa mantannya udah nggak kehitung ya? Enggak dong, kalau mantan kan yang komik. Oh bukan, mantan yang dalam artian hubungan main-main itu, hubungan have fun. Iya lupa lah, kalau yang komik cuma 4. Oh yang komik sampai sekarang cuma 4. Cuma kan 4. Dalam kurun waktu yang segitu panjangnya jadi kan tahu sendiri kan, aku yang sama 8 tahun ini kandas ya kan. Iya. Kamu kayak nggak tahu aku aja. Pura-puranya saya nggak tahu, jadi kira saya berondongnya soalnya. Enggak, dia itu asisten saya. Iya, asisten sih lebih tepatnya ya. Oke, jadi memang kalau berbicara soal melakoni hubungan dengan berondong, pernah nggak sih Kak Cinta itu sampai akhirnya tuh ketika ditinggal, pernah nggak? Ditinggal dalam arti, kan selama ini kalau dia ceritanya dari tadi, selalu Kak Cinta yang cut, swipe gitu ya? Pernah di ghosting, pernah. Ya itu tadi, yang LDR itu tiba-tiba hilang. Mungkin dia ngerasa ya wasting hubungan sama sampai galau akhirnya? Yang galau siapa? Kak Cinta? Aku galau perkara berondong. Pernah kalau nggak salah sekali itu ya. Pernah dan aku nggak penting banget ya. Apa yang membuat galau? Karena pertama dia enak.
dia enak, maksudnya enak diajak kemana-mana Enak, gitu oh, kan. oke. Iya, tadi enak. Agak traveling ya kan, pikiran saya. Enggak, tadi kan enak udah aku sebutin kan Iya, enaknya iya. kenapa ya kan. Iya, Dia iya. enak, terus dia orangnya nice. Mhm. Tapi kita harus terhalang agama, bukan kita beda agama, tapi dia adalah keluarga yang benar-benar tekun banget, yang keluarga benar-benar syar'i banget, yang bercadar seperti itu. Dia ragu apakah aku bisa mengikuti habit keluarganya ketika nanti kita komit. Sedangkan Oke. aku yang masih seperti ini. Iya, iya, Aku ngerasa dia itu worth untuk hidup itu dia itu segitu worth it-nya gitu loh. Tapi aku juga ngerasa aku nggak siap kayaknya kalau harus disuruh menutup semuanya seperti itu ya kan. Iya, iya, Sedangkan iya. pekerjaan aku juga harus menuntut aku untuk good looking Iya, ya iya, kan, iya. seperti itu. Jadi akhirnya kita udah terpisah gitu aja, cuman lihat-lihatan story doang. Cuman sesekali masih nyapa, apa kabar dan segala macam gitu. Dan masih sama-sama jomblo sampai sekarang. Berarti yang paling yang paling berkesan dan membekas adalah berondong itu. Iya, dan good reckoning coy. Oke, good reckoning dan good looking. Good looking nggak seberapa, good reckoning iya karena dia di salah satu perusahaan minyak negeri di Indonesia gitu. Iya. Jadi memang cukup Cuek, oke. cukup mapan ya. Mapan sekali ya. Bisa dilihat ya. Gimana? Bedanya 6 tahun sama Oh, aku. bedanya 6 tahun. 6 tahun lebih muda ya. Iya, tapi dia dewasa banget. Oke. Serius, enak banget dia itu. Fix bisa dilihat lebih. Jadi Kak Cinta ini kalau melihat berondong bukan hanya dari segi good looking aja ya, Sobat Lentera. Jadi memang lebih kepada good reckoning yang paling utama ya. Kalau Iya, bisa benar. diurutan, urutan pertama adalah good reckoning. Iya, Baru yang benar. kedua adalah good looking. Nah, kalau misalnya nggak dapet yang good reckoning dilihat lumayan bagus ya, It's nggak okay. masalah, it's okay. Yang penting kamu nggak ribet aja Oke. gitu. Karena pernah ada senior saya dapet yang udah nggak good looking, walaupun Iya. enak ya, Iya. nggak good looking, nggak good reckoning, ribet lagi ya. Akhirnya dilepas sama dia. Dilepas ya. Jadi memang jadi kalian, aku juga pernah sempat bukan meneliti ya, membaca beberapa tante-tante itu yang kalau memang sudah Hey, atau seorang kakak. iya, perempuan-perempuan Kok lebih bisa, tepatnya. Tante? Perempuan-perempuan lebih tepatnya, perempuan-perempuan atau wanita-wanita di luar sana yang memang kasarannya memelihara berondong, ya kan? Memelihara berondong itu dia tidak peduli dengan seribet apapun sampai buci. Jadi Kak Cinta ini bukan tipikal orang seperti itu. Enggak dong, itu kayak senior saya yang mengajarkan bahwa selama dia enak dan Oke. juga salah satu bisa good looking atau good reckoning itu Iya. oke. Bahkan waktu itu tidak good looking, good reckoning tapi ternyata enak, apa dia dilanjutin sampai akhirnya ribet sama istrinya. Akhirnya dilepas lah sama dia. Oke. Masa dibeliin sabun seharga 500.000? Ih, kalau aku yang nggak mau dong. Ih, kalau dia beliin loh. Jadi memang kembali lagi kepada itu tadi ya, good looking dan good reckoning. Wanda diundang lah ke sini senior aku. Boleh, siap. Bukan, tapi podcastnya ada belakang gini. Iya. Oke, Kak Cinta, kalau berbicara soal hubungan main-main, akankah selamanya Kak Cinta menjalani hubungan have fun seperti Iya pasti ini? enggak dong. Pasti kan setiap orang punya tujuan, punya pengen produksi, pengen punya anak, ya kan, pengen punya keluarga. Aku pun ingin begitu. Setiap kali aku dapat berondongku yang aku ngerasa, oh ini kerjanya bener nih ya kan. Terus anaknya juga bener nih. Aku selalu ajakin dia itu pillow talk. Kok pillow talk ya? Kalau pillow talk ketahuan dong. Akhirnya kebuka ya, Sobat Lentera. Maksudnya Sleep call by video call. Deep talk. Deep talk. Ya, ketemu. Kok jadi pilot talk gara-gara ini nih mukanya ngajakin pilot talk aja. Talk. Jadi aku selalu deep talk ke dia. Gimana kalau misalnya kita berlanjut untuk ke jenjang yang lebih serius? Apakah kamu bermasalah dengan umurku? Ya walaupun ketika dipamerkan ke orang tidak mengira kalau aku itu lebih tua. Karena rata-rata berondongku itu kan karena pekerja ya. Iya. Jarang ada berondongku yang pengangguran karena pekerja. Jadi mukanya itu tuwek-tuwek kabeh. Oh, ya jadi kan? ada rate usia sendiri ya berarti ya? Kak Enggak Cinta? juga sih, ya sembarang. Oh, tapi setidaknya tidak. Tapi setidaknya bukan anak-anak juga. Maksudnya dalam artian bukan anak kuliah. Bukan anak kuliah, bukan anak sekolah gitu Iya, ya. benar. Karena terkadang ada juga, sekali lagi, nggak boleh ngomong tante-tante lagi ya ini ya. Kakak. Wanita-wanita di luar sana itu juga ada yang memang kadang-kadang anak sekolah, anak kuliah juga disikat aja gitu. Lah iku pedofil gitu. Iya apa sare iki?
Iya. Jadi memang ada anu juga ya Iya. brondong tapi juga lihat-lihat juga Jadi brondongnya. kita itu kayak misalnya gila masih umur 22 tahun udah kayak adik aku sendiri deh, kayak kamu misalnya nih kan. Iya. 22 tahun kayak adik aku sendiri. Lah enggak lah gitu kan ya. Jadi kita tuh mikir kayak, di situ juga iya, ya. yang 24 25 it's okay lah ya. Dan kebetulan memang rata-rata berondongku itu bekerja semua. Jadi selalu aku menegaskan, kamu mau serius enggak sama aku? Kalau kamu mau just having fun sama aku, ya udah kita nggak usah lama-lama. Tapi kalau misalnya kamu mau serius sama aku, ayo kita benar-benar perbaiki, kita harus tahu satu sama lain. Selama aku jalan sama berondongku, aku nggak pernah tuh ngorek-ngorek kehidupannya dia seperti apa, kehidupan pribadinya seperti apa. Aku tidak pernah bertanya. Mereka yang selalu nyaman dan cerita ke aku. Aku nggak pernah bertanya. Aku juga nggak pernah ceritain bahwa aku itu seperti ini. No, cukup. Jadi sebatas hanya hubungan yang memang mengucapkan selamat tidur, selamat udah makan cuma temen belum. doang. Oke. Jadi kita tuh cuma saling tahu keraknya doang. Ketika dia ngomongin soal intimnya, ngomongin soal keluarga dalamnya, seperti ini, bla bla bla, itu berarti kan orang nyaman sama kita kan ya. Tapi bukan berarti sebaliknya, aku juga bakal begitu ke orang, enggak. Oh, jadi Kak Cinta tetap menjaga privasi juga ya? Iya dong, ya berbahagialah kamu dan anggota geng kita kupu-kupu malam. Saya tidak masuk ke geng. Kalau yang soal mencari berondong saya tidak masuk ke geng itu. Maksudnya geng kita bareng-bareng ya kan, yang tahu seluk-beluk aku sampai ke dalam-dalamnya itu beruntung lah gitu. Berarti aku menganggap kalian itu you're my family gitu kan ya. Tapi kalau misalnya cuman begitu doang, ya lah apa cerita-cerita. Oke, jadi memang ada batasan-batasan juga ya ketika Malah senior saya tidak pernah cerita soal statusnya. Gimana coba? Kalau saya udah tahu kan jelas saya single ya kan, belum pernah menikah. Senior saya tidak pernah cerita statusnya apa. Iya. Tapi untuk saat ini sendiri Kak Cinta, really jomblo? Iya, jomblo. Langsung aja hubungin nomor telepon. Tidak ada berondong-berondong yang dibuat main-mainan sekarang? Oh, ada. Tetap Maksudnya ada ya. Cuma sekedar buat chatting. Oke, ada berapa berondong sekarang? Oh enggak, cuma satu doang. Satu sih, ya. sekarang. LDR atau di Sementara kota? satu. Sementara satu. Akan berencana nambah? Iya belum swipe soalnya. Beberapa hari nggak buka soalnya. Oh, beberapa hari Ya, nggak biasa buka. kan swipe. Di dalam kota yang kali ini? Di luar kota, Di luar kota. Ya dia seorang aparatur. Oh, itu juga. oke. Iya. Iya. Salah satu pegawai instansi juga ya. Oke. Oke, terakhir nih Kak Cinta, boleh mungkin disampaikan ke Sobat Lentera juga mungkin bahwa sekali lagi budaya mencintai orang untuk wanita ya khususnya ya. Untuk wanita budaya mencintai lelaki yang lebih muda itu sebetulnya nggak buruk loh. Tapi sejauh ini stigma masyarakat adalah memang cukup buruk atau ngapain sih ya miring dan lain sebagainya, maksudnya yang negatif lah intinya seperti itu. Boleh silakan disampaikan ke Sobat Lentera. Yang ini ya kameranya Ya. ya. Jadi Sobat Lentera, bahwa kalau misalnya kita mencintai seseorang itu, terutama yang lebih muda dari kita, itu bukan serta-merta kita ingin menjadikan taken atau hubungan dalam relationship yang serius. Kalau misalnya kamu mau berteman, kalau misalnya kamu mau bikin satu circle yang memang buat kamu itu worth it, ya udah bikin aja. Apalagi kalau misalnya orang yang lebih muda dari kamu itu worth it untuk karir kamu, worth it untuk kehidupan kamu ke depannya. Kenapa nggak mau berteman? Berteman aja. Kalau misalnya cocok lanjut, kalau nggak cocok ya kita nggak jelek kan? Maksudnya kita tidak perlu membuat hubungan jelek dengan orang. Bahkan sama mantan sekalipun jangan sampai jelek, karena one day ketika kita butuh sama dia, kita nggak apa-apa karena nggak jelek, ya gitu kan. Oke, luar biasa ya. Jadi memang sejauh ini ketika apa ya? Berteman sama siapa aja. Berteman dengan siapa sama saja. Enak lanjut, nggak enak ya udah. Swipe gitu kan. ya. Iya buktinya. Iya. Oke, lanjut. Buktinya aku sama kamu enak ya kan. Iya. Maksudnya kita berteman secara enak. Berteman ya. Ya udah kita lanjut ya kan. Iya, Tapi kamu udah nggak enak dan nggak kooperatif untuk diajak berteman, Iya. ya udah aku tinggalin gitu doang sih kalau aku simple. Skip gitu ya. Iya. Oke, Sobat Lentera, seru banget obrolan kita kali ini barengan Udah Kak Cinta. Udah setengah jam. Iya, nggak kerasa ya. Harusnya ini berapa jam nih harusnya ya? Kurang enggak, harusnya itu tadi kalau kita ngobrol berdua sama senior aku. Oh iya, bisa harusnya. Bisa 2 hari 3 episode ya. Jangan dong. Dia ada yang mau mengawasi soalnya. Iya benar. Oke, Sobat Lentera, seru banget sekali lagi obrolan kita kali ini barengan Kak Cinta, tentunya membahas soal brondong. Jadi memang sekali lagi usia itu hanya angka, ya kan? Usia itu hanyalah angka, bukan menentukan dia itu dewasa atau masih kekanak-kanakan. Banyak loh yang usianya dewasa tapi juga masih kekanak-kanakan. Ada juga yang usianya masih muda tapi dia sudah pikirannya juga dewasa. Jadi nggak ada yang salah ketika seorang perempuan suka dengan laki-laki yang lebih muda, begitupun sebaliknya. Oke?
Ketemu lagi nanti bersama saya di Rapot Lentera Podcast dengan pembahasan yang berikutnya. Bye-bye.